Baiklah, alhamdulillah sudah 13 orang yang masuk. Ya, kita mulai aja ya. Silakan mic-nya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan kebaikan bagi kita semua dan apa-apa yang kita niatkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, sebelum belajar di muka, saya minta ketua kelas untuk mimpin doa. Ketua kelasnya ada? Iya. Zidan. Dan silakan pimpin doa dulu. Ada Zidannya? Ada. Ada. Silakan Zidan. Kabarin deh, saya belum terlalu hafal. Cukup dengan basmalah atau al-fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Diajak teman-temannya. Mari teman-teman sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya mau tanya, tadi pagi sarapannya apa? Nasi. Nasi apa? Nasi kuning. Nasi kuning. Ada yang makan mie instan? Iya. Ada. Ada yang makan pakai apa namanya? Frozen food gitu ya. Teman-teman, kalian tahu nggak atau yakin nggak makanan yang kalian makan itu adalah produk halal? Nih, saya tadi beli sebuah produk. Apa ini? Yupi. Nah, di ujung ini ada apa? Logo halal. Logo halal. Ya. Berarti ini produknya halal apa haram? Halal. Ya. Ada yang pernah beli ayam yang udah dipotong gitu di tukang sayur atau di tukang ayam keliling? Gitu? Pernah. Halal nggak? Gitu. Nggak tahu juga. Ada logo halalnya nggak? Nggak dikasih. Ada. Berarti halal apa haram? dulu. Di rupiah. Dihalalkan. Jadi gini teman-teman, ya kalau produk-produk seperti itu kan tidak ada label halalnya, ya. Ya yang kita tahu itu adalah barang yang halal. Jadi kita nih sebagai orang Islam harus mengetahui itu apa yang kita makan. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak saya mau belajar ngajarin apa atau kita mau belajar apa hari ini? Mau belajar PAI. Belajar PAI. Tentang apa yang kita bahas? Kurang tahu dah. Kurang tahu. Tentang apa tadi ada yang nyebut? Tahu. Wih. Tentang apa? Tadi kan saya ambil ini. Ini apa? Makanan halal dan makanan haram. Nah, iya kriteria makanan halal dan makanan haram. Oke, jadi pada kesempatan ini kita emang sengaja membahas tentang makanan halal dan minuman yang halal, serta makanan dan minuman yang haram. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan ya. Jadi setelah belajar ini kalian bisa, nah ini ya tujuannya supaya kalian bisa, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis makanan
dan minuman yang halal dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil. Jadi ada dalilnya tuh, ya, tentang makanan halal dan haram. Kalian bisa tunjukkan kalau ditanyakan, emang ada dalilnya di Al-Qur'an? Ada nih gitu ya. Jadi kan bisa tunjukkan surat apa, ayat berapa. Yang berikutnya adalah tujuan dari pelajaran ini, kalian bisa menjelaskan manfaat dari mengkonsumsi makanan halal. Ternyata ada manfaatnya. Ya. Yang tujuan berikutnya adalah kalian bisa menyebutkan jenis-jenis makanan dan minuman yang haram dengan benar. Jadi kriteria makanan atau minuman haram itu seperti apa. Tujuan berikutnya adalah bisa menunjukkan dalilnya. Jadi kalau kita bilang daging babi itu haram, dalilnya mana? Ada di Al-Quran. Kalian bisa jelaskan dalilnya. Yang berikutnya adalah tujuannya dengan belajar ini kalian bisa memaparkan bahaya mengkonsumsi makanan haram. Terus memaparkan hikmah atau kebaikan dengan kita mengkonsumsi makanan halal. Baiklah teman-teman, sebelum pelajaran dimulai atau dilanjutkan, ya kita coba lihat tayangan berikut ini. Nah, nampak nggak? Ini lagi loading. Belum. Loading Masih ya. hitam. Nah, udah. Oke. Udah. Suaranya ada? Tidak ada. Tidak ada suaranya. Halal dan haram dalam Belum ada. Tapi nggak suaranya di situ? nggak ada suaranya. Kok nggak ada ya? Ya, coba kita lihat sebentar. Lihat di sini ya. Menjelaskan tentang di sini ada surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi di sini sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai. Ya, apalagi di situ? Bisa dibaca? Mengharamkan atasmu bangkai, lalu kemudian apa? Darah, Darah, daging babi, dan dan daging hewan yang tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula tidak dosa bagi melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. yang Jadi darah daging babi itu jelas apa? haram. 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 Kita lanjutkan ya. Sudah? Ini ya. Nggak kelihatan tulisannya. Nggak kelihatan ya? Sebentar ya.
Nih, kok tumben nggak nampak ya? Maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi jelas ya, tadi kita bahas tentang apa? Makanan halal. Oke, sekali lagi, sekarang saya tanya. Apa pengertian halal? Secara arti kata halal itu artinya apa? Ada yang tahu? Aku jadi bingung. Halo, kemana nih? Halo, halo. Iya, iya. Dapat doang nih yang jawab. Ya, Masih ada semua? Masih. Masih. Oke. Pengertian halal itu apa? Nggak tahu deh, buat yang tahu aja lah. Pasrah banget. Raka tahu nggak tuh? Halal itu apa halal? Misalnya, Pak ini halal nggak? Oh halal. Boleh dimakan. Kalau tanya lagi, Pak ini halal nggak? Enggak halal. Oh, Itu haram. kegiatan yang yang boleh dilaksanakan gimana ya? Gitu ya. Sebentar ya. Aduh, ini mana ya? Kok nggak tampil? Oh, takut pusing. Masa pusing gitu aja? Halal itu artinya apa? Boleh atau? Tidak, boleh dimakan. Boleh dimakan. Jadi kalau makanan halal ya makanan yang boleh dimakan. Jadi kalau makanan yang tidak halal berarti Tidak boleh. tidak boleh dimakan. Nah, Tapi berikutnya kita akan cari tahu nih pengertian makanan haram itu halal itu apa. Silakan buka buku paketnya. Sudah dibuka buku paketnya? halaman berapa? Nah, coba lihat di daftar isi. Kriteria makanan halal dan minuman halal. Buat 4 ya? Ada nggak? 24 ya? Ada nggak di situ? Kalau Kriteria makanan halal. 24. Sudah. Ada. Yuk, kita mulai sekarang. Perhatikan yang ada di layar dan buku kalian juga. Kriteria makanan halal dan minuman halal dalam Islam. Kata halal artinya apa di situ? Boleh dimakan. Boleh dimakan. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang diberikan Allah kepadamu dan bersyukurlah. Sekarang dalil tentang makanan halal. Coba baca. Saya minta siapa nih yang baca? Bimo. Mana ada Bimo? Nah, yang mana? Ya, silakan dibaca makanan halal. Makanan halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan
oleh agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, bersih, dan tidak menjijikan. Terus dalilnya? Artinya aja nggak apa-apa. Artinya, makanlah dari makanan yang baik-baik, dalam kurung halal, dan kerjakanlah amal saleh. Oke, berikutnya saya minta Zidan. Ada Zidan? Ada Jenis-jenis makanan halal antara lain, sebutin. hewan darat misalnya kerbau, sapi, Hmm. kambing, ayam, unggas, dan sebagainya. Terus yang kedua, Segala macam hewan yang hidup di laut, misalnya ikan tuna, cumi-cumi, udang, dan lainnya, kecuali Yang mengandung ketiga? racun. ketiga, Segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan, misalnya mangga, durian, semangka, beras, jagung, atau susu. coba kita lihat ya. Yang A, hewan yang boleh dimakan. Seperti kerbau, sapi, kambing. Unggas. Unggas itu apa? Ada yang tahu unggas itu apa? Unggas. Segala bebek ya? jenis Ayam-ayaman. segala jenis ayam, bebek gitu ya. Bukan ayam-ayaman, ntar mainan. Ntar bebek-bebekan. Ya. Jadi ini boleh dimakan ya kalau sudah disembelih dan dimasak. Yang nggak boleh itu kalau kalian makan hidup-hidup ya. Yang kedua, segala macam hewan yang ada di laut. Seperti jenis-jenis ikan. Terus kemudian jenis-jenis cumi. Ada lagi gurita. Boleh dimakan ya. Kecuali kalau mengandung Racun. racun ya. Terus kemudian segala jenis buah-buahan yang bisa memberikan ataupun yang bisa memberikan gizi ya dan tidak membahayakan kesehatan. Nah, dari semua buah ini, mangga, durian, semangka, beras, jagung, ada yang kalian nggak suka? Biasanya perempuan nggak suka durian. Oke, berikutnya saya minta yang perempuan sekarang. Almira. Ada Almira? Ya. Ya, silakan dibaca. Yang mana ya? Ini minuman halal. Minuman halal sama dengan makanan, minuman yang kita minum pun harus halal. Minuman yang diharamkan akan menyebabkan kesehatan jasmani dan rohani. Berikutnya saya minta Hilwa. Baca artinya. Ada Hilwa? Enggak ada. Kalau gitu lanjut ke Aulia. Ada Aulia? Ya, Yanda. Ya, silakan dibaca artinya. Dan dia menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sebagian untuk minuman dan sebagian yang lain menyuburkan tanaman yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Ya, lanjut ke bawah. Air yang halal dalam Islam adalah? Air yang halal dalam Islam adalah air yang bersih dan tidak bercampur dengan barang yang najis dan membawa kepada mudarat. Berikutnya. Air yang halal juga dapat berasal dari produksi pabrik, misalnya air mineral dalam kemasan, limun, sirup, Fanta, susu kaleng, dan sebagainya, atau minuman asli yang tidak diproduksi pabrik, misalnya air tawar, air teh, air kopi, dan sebagainya. Ya, jadi itu ya, air yang bersih, tidak bercampur. Terus kemudian air yang dalam kemasan atau produk pabrik, kayak air mineral, terus kemudian kopi, Fanta, ataupun minuman soft drink lainnya. Makanya produk-produk pabrik itu kadang diminta untuk mencantumkan label halal atau logo halal seperti tadi yang saya contohkan. Berikutnya adalah orang yang memakan minuman sesuatu yang halal akan berpengaruh pada kehidupannya. Ini pengaruhnya ya.
sehat, terus mendapatkan ridho, terhindar dari dosa, dan digolongkan sebagai orang yang berakhlak mulia. Sekarang makanan haram. Saya coba minta Raka, bacakan. Sebab-sebab Kakak ada? diharamkan makanan adalah sebagai berikut. Haram karena cara mendapatkannya. Di antara cara mendapatkan harta yang haram adalah hasil riba, harta anak yatim yang dirampas, dan hasil korupsi. Haram karena substansi barangnya. Haram dalam substansi barangnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu jamad atau benda mati dan hayawan atau hewan. Ya. Abiza, hewan Ya, yang Ustaz. haram. Langsung di bawah, hewan yang haram. Hewan yang haram. Haram dalam substansi barang. Ulangi. Yang mana? Itu udah. Yang artinya diharamkan bagimu. Diharamkan bagimu dalam kurung memakan bangkai, darah, daging babi, dalam kurung daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu membelinya, dan diharamkan bagimu dalam kurung yang disembelih untuk berhala. Ya. Jadi di sini dikatakan hewan yang haram dimakan, di bawah tuh ya disebutin ya. Tadi di atas sebutin, yang dilarang dimakan menurut Al-Maidah adalah darah, bangkai, daging babi, atau hewan biasa yang disembelih tidak nyebut nama Allah. Makanya kalau motong ayam disebutlah bismillah. Motong kambing, motong kerbau, dan lain-lainnya ketika menyembelih disebutkan atau dibacakan bismillah. Ada juga hewan yang tercekik. Jadi kalau kambing kan diikat lehernya ya. Ketika diikat lehernya, terus kemudian terlalu kencang, dia mati. Nah itu nggak boleh dimakan dagingnya. Terus kemudian ada lagi hewan yang ditanduk. Jadi ada hewan yang berantem gitu ya, ketusuk tanduk, lalu mati. Itu nggak boleh dimakan. Hewan yang diterkam binatang buas. Ada kambing atau domba yang diterkam serigala sampai mati. Nah itu dagingnya nggak boleh dimakan. Kecuali sempat kita sembelih. Ya. Jadi begitu hewannya jatuh ataupun sebelum mati, kita potong di bagian lehernya dengan baca bismillah. Nah itu dagingnya masih dibolehkan untuk dimakan. Karena sempat kita sembelih ya. Kecuali dia sampai mati. Itu nggak boleh dimakan. Nah di bawah ini kita lihat ada hewan yang haram untuk dimakan. Seperti saya mau ke Bimo. Coba hewan apa aja yang nggak boleh dimakan? Mana tadi? Yang ada di paling sini. bawah. Paling bawah. Haram karena ada dalil yang melarangnya itu. Paling bawah itu. Enggak. Nomor 2. Oh, nomor 2. Hewan yang berwujud. Haram yang berwujud hewan. Haram yang berwujud hewan karena hal-hal berikut. Karena disuruh membunuhnya yaitu ular, gagak, tikus, anjing, dan burung elang. Terus? Haram karena kita dilarang membunuhnya yaitu semut, lebah, buruh, hudhud, dan burung suradi. Haram karena ada dalil yang melarangnya seperti himar jinak, keledai, hewan bertaring, burung berkuku tajam. Oke, dari slide yang ini jelas ya, makanan haram itu ada 2 jenis. Yang pertama, haram karena mendapatkannya. Sebagai contoh gini, saya tanya, tempe itu halal apa haram? Halal. Halal. Tapi kalau boleh mencuri? Ya haram lah. Ini jadi haram. Nah itu yang disebut dengan haram cara mendapatkan. Ya, jadi itu ya, harta makanan yang dibeli dari uang haram ataupun dari mencuri. Kamu punya duit 10.000 terus kamu beliin somai, Cuma itu harganya halal. lebih. Tapi kalau punya duit 10.000, kamu beli somai, tapi 10.000-nya itu boleh ngambil dari kantong teman kamu tanpa pengetahuan yang punya. Maka somai itu jadi haram untuk dimakan. Itu ya, karena dibeli dengan uang yang haram.
Terus kemudian daging ayam itu halal, tapi karena ayam tetangga ya siang-siang lagi keliling kampung kamu tangkap, kamu potong, nah itu jadi haram gitu. Jadi itu haram cara mendapatkannya. Yang kedua adalah haram karena isinya emang udah haram gitu. Yang udah haram yang pertama hewan yang udah jelas-jelas disebutin di Al-Qur'an tadi ya. Bangkai, daging babi itu haram. Hewan yang kecekik itu udah haram tadi yang saya bacakan ya. Yang kedua adalah hewan yang udah emang haram juga. Yang pertama ada hewan yang disuruh untuk dibunuh. Jadi kalau kau ketemu ular, ini emang disuruh dibunuh ya. Ular, tikus, burung gagak, anjing, burung elang. Ini udah haram untuk dimakan. Yang kedua, ada hewan yang nggak boleh dibunuh, tapi juga nggak boleh dimakan. Semut, lebah, burung hudhud. Tahu burung hudhud apa burung hudhud? Burung pelatuk. Ya, burung pelatuk. Nggak boleh dimakan. Ada lagi burung suradi. Ada yang tahu burung suradi itu burung apa? Nggak tahu ya, nah. Suradi itu ada sebagian orang yang menggambarkan suradi itu burung yang suka bunyi. Nah, itu. Pernah dengar nggak? Enggak ya. Enggak. Nggak ya. Tapi kalau siang-siang biasa dia suka berkicau seperti itu. Itu burung yang termasuk jenis burung suradi. Dan dia termasuk burung yang jahat ya. Karena dia kalau datang ke sarang burung lain, telur-telur burungnya dibuangin. Nah, dia naruh telur dia di situ. Jadi telur dia dikerami oleh burung si pemilik sarang. Yang ketiga adalah hewan yang jelas-jelas dilarang. Ya. Jadi ada dalil yang mengharamkan untuk dimakan. Yang pertama himar jinak. Tahu himar jinak? Enggak. Keledai peliharaan itu himar jinak ya. Kan keledai ada dua, ada keledai kampung, ada keledai liar. Nah, keledai kampung ini itu himar jinak yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. Itu keledai mau liar, mau jinak, tidak boleh dimakan. Yang kedua, hewan bertaring dari jenis kucing. Ada harimau, leopard, macan kumbang, itu haram untuk dimakan. Dari jenis anjing, ada yang disebut dengan serigala, hyena. Apalagi itu? Pokoknya jenis anjing. Aina. Itu tidak boleh dimakan. Dari jenis beruang, ada jenis panda, bunda, esber. Itu tidak boleh dimakan. Karena tadi ya, sudah jelas di sini hewan yang bertaring. Dan burung yang berkuku tajam. Janda, kutilang kan kukunya tajam juga. Burung merpati, burung dara kukunya tajam juga. Yang dimaksud tajam di sini adalah yang menggunakan kukunya untuk berburu. Seperti apa? Burung yang berburu? Elang. Elang, apalagi? Garuda. Garuda sama aja ya. Garuda sejenis elang juga. Yang suka bunyi malam-malam. Burung bangkai. Burung bangkai. Pemakan bangkai. Iya, pemakan bangkai. Oh, burung bangkai. Ntar bangkai itu. Burung hantu. Ya. Jadi hewan atau burung yang berkuku tajam. Itu ya. Burung ilham. Parah. Arifa. Ada Arifa? Ada. Arifa coba baca minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang telah diharamkan baik karena memabukkan atau merusak akal. Semua minuman ini haram dikonsumsi baik sedikit maupun banyak. Jenis minuman yang diharamkan seperti khamar, tuak, bir, dan semua minuman yang memabukkan. Ya, lanjut lagi sampai bawah. Artinya nggak apa-apa. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan parah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, lanjut lagi. Adapun jenis minuman yang diharamkan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Segala jenis minuman yang memabukkan. B. Air atau minuman yang terkena najis. C. Air susu dari hewan yang haram dimakan.
D. Segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan seperti air tape yang diubah menjadi minuman keras. Oke, jelas ya. Jadi yang disebut minuman haram, yang pertama adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Kalian pernah lihat di toko minuman ada jenis-jenis minuman beralkohol, itu jelas-jelas haram. Yang kedua adalah minuman yang terkena najis. Misalnya Arifa udah bikin teh manis, pagi-pagi mau diminum, ditaruh di meja makan, tiba-tiba ada cicak pup dari atas tuh. Jatuhlah dia ke minuman Arifa. Jangan diminum. Sayang ya Anda segelas penuh ini. Atau sengaja nggak diminum, dikasih temannya sudah apa? Apa, ini aku punya minuman nih banyak. Seger lagi. Ada. Ya. Jangan, itu haram. Karena terkena najis. Ya. Yang dapat dosa itu Yanda. Yang ketiga adalah air susu dari hewan yang diharamkan untuk dimakan. Tadi ya, hewan yang diharamkan apa aja tadi? Ada pig, ada babi, ya. Ada Pokoknya 2 jenis tadi itu ya. Ada burung. Dan jenis-jenis yang berkuku tajam. Ada yang tanya, Yanda siapa sih yang mau ngambil susu macan gitu? Yanda. Ya. Tapi kata ayah saya kalau misalnya terpaksa boleh Yanda. Nah, itu ada di ayat yang tadi kan, apabila terpaksa maka dibolehkan. Tidak ada dosa. Tapi ada batasnya. Batasnya itu apa? Tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya gini, kamu punya sakit asma. Misalnya sakit asma. Terus obatnya katanya makan daging ular kobra gitu. Cukup 3 potong misalnya. Misal ya. Terus makan tuh 3 potong aja. Ih enak, nambah lagi. Nah itu nggak boleh. Atau kayak misalnya ada yang ayahnya tentara di sini. Misalnya jangan tentara deh, kalian misalnya tersesat di hutan. Terus kelaparan. Ketemunya cuma hewan, ketemu babi hutan doang gitu kan. Daripada mati kelaparan, akhirnya ditangkaplah babi hutan itu, dipotong. Dimakan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi di saat itu halal. Dibolehkan untuk dimakan. Tapi cuma jangan bawa antar buat di rumah, enak nih dagingnya. Nah, itu ya, tapi kalau misalnya pas motong atau lagi makan itu ada doa khususnya nggak ya? Sebetulnya doa khusus tidak ada. Dalam Islam itu menyembelih hanya dibolehkan baca Bismillah. Gitu ya. Sama ketika dalam keadaan lapar tadi, ya mau nggak mau kan dipotong dengan Bismillah. Dalam rangka mencari ridho juga. Kita kan harus minta izin juga sama Allah. Lanjut ya. Baik, Yanda. Nah, ini bahaya minuman haram. Terus kemudian cukup sampai di sini ya untuk slide materinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Yanda. Ya, silakan. Siapa nih? Apakah setiap produk makanan atau minuman di Indonesia wajib mempunyai logo halal? Jadi gini, di Indonesia itu kan mayoritas Islam. Ya. Dan orang Islam itu pengen makanan mereka adalah makanan yang halal. Makanya saat itu ada anjuran dari MUI supaya produk mencantumkan label halal. Kayak gini nih ya. Nah, untuk mendapatkan label halal ini, keluarlah peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Jadi jangan sampai kita sebagai pemilik negara ini, ternyata kita nggak bisa dapat makanan halal. Dulu kan ada isunya, ada makanan yang mengandung minyak babi di dalamnya gitu ya. Oreo. Makanya ya Oreo, Magnum, apa macam-macam lah gitu ya. Makanya ada jaminan produk halal. Ya, jadi semua makanan harus mencantumkan logo halal ini. Cara mendapatkan sertifikatnya gimana ya, Anda? Cara dapetinnya gini. Jadi MUI itu punya lembaga yang akan datang ke pabrik-pabrik. Ya, dia datang ke pabrik, lalu kemudian lihat prosesnya. Misalnya, ini terbuat dari apa? Gula. Gulanya beli di mana? Di Sulawesi misalnya gitu. Di Sulawesi gulanya benar nggak pengolahannya secara tidak mengandung unsur babi. Gitu ya. Terus kemudian minyaknya yang digunakan minyak apa?
mereka tuh keluarin barang-barangnya. Jangan sampai ada satu unsur yang bikin itu jadi haram. Sebagai contoh misalnya penyedap rasa. Penyedap rasanya menggunakan lemak babi. Itu yang akhirnya menjadi tidak halal. Jadi itu ya, yang mengeluarkan logo halal ini kita lihat, ada logo Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi yang datang ke pabrik ini adalah Majelis Ulama Indonesia melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa semuanya halal, nah barulah dia mendapat sertifikat. Ada nomornya di bawah ini kan, ya. Nomor berapa, dan dia berhak mencantumkan logonya di kemasan produknya. Jadi kita sebagai umat Islam ketika beli makanan, oh halal. Jadi ada jaminan yang kita makan adalah halal. Ada lagi? Yanda, Hah? bagaimana kita membedakan antara produk makanan halal dengan makanan haram? Nah, untuk produk makanan yang kemasan, kita bisa lihat dari pertama sertifikat ini ya, logo halal. Kalau tidak ada, berarti tidak halal dong, Yanda. Tidak tentu juga. Lihat di komposisi di belakang. Ya. Komposisi itu nanti dia akan mencantumkan tuh barang-barang yang bahan pembuatannya apa aja. Nah, kita akan tahu tuh jenis-jenis panggilan atau sebutan untuk hal yang tidak halal. Misalnya babi. Babi itu kalau susunya disebut dengan pork. Dagingnya disebut bacon. Terus kemudian lemaknya disebut apa. Kita kenal di sini. Jadi kita akan baca, oh ini mengandung bacon. Bacon itu kan daging asap, daging babi. Terus kalau menggunakan susu babi namanya pork kalau nggak salah ya. Pork itu susu babi. Terus kalau misalnya, intinya gitu ya. Cara membedakannya pertama, kalau dia produk kemasan, lihat labelisasinya, ada halalnya atau tidak. Yang kedua, lihat komposisinya di belakang. Kalau dia produk olahan rumahan, kita bisa lihat dari si penjualnya. Kalau penjualnya muslim, nah insya Allah itu makanan halal. Kalau penjualnya non-muslim, kita pastikan juga. Misalnya kita beli ayam goreng, yang dagang non-muslim. Kita tanya, ini ngambil ayamnya di mana? Kalau dia potong sendiri, nah dia kan bukan Islam. Ya. Berarti kalau dia yang potong, ya tidak halal untuk kita makan. Itu ya. Ada lagi? Yanda, aku boleh mau nanya. Kalau Oke. kita tinggal di negara asing yang mayoritasnya non-Islam, bagaimana cara cari produk halal? Nah, jadi gini. Tanya ke lokal. Misalnya nih, kebetulan Dava dapat beasiswa ke Ohio, Amerika Serikat. Sampai sono, dia mau makan. Ternyata makanan yang dia temuin yang halal tuh Indomie lagi. Indomie kan ada ya di mana-mana ya. Bosan tuh makan mie, akhirnya dia ke supermarket sana. Tapi dia nggak tahu nih makanannya halal. Gimana cara cari makanan halal? Sekarang kebetulan di negara-negara besar sudah banyak halal mart atau toko halal ya. Dan yang pemilik minimarketnya biasanya muslim. Jadi kalau kita tinggal di luar negeri yang mayoritas non muslim, pertama cari toko halal mart dulu. Ya, halal market gitu ya. Kalau tidak ada, ya sama tadi ya, cari produk yang biasa gini, di lembaga-lembaga, di negara-negara juga di luar sana, ada yang sudah punya lembaga Islam, kayak MUI gitu ya. Dan dia juga yang mengeluarkan label halal. Jadi nanti dia merekomendasikan tuh, makanan halal yang ada di Amerika apa. Kita bisa klik di internet, sekarang mudah kok gitu. Klik di internet, cari, atau kalau kalian masih ragu juga, cari sesama muslim di sana. Pak, kalau makan biasanya makan apa? Oh ini. Nah itu. Jadi itu yang termudah. Atau tinggal di komunitas. Nah kalau di komunitas itu kan bisa cari komunitas Islam, kita bisa nanti mudah untuk mendapatkan makanan halal di sana. Ya. Terus kalau misalnya makanan yang matang, makanan yang olahan rumah bagaimana? Saya punya teman yang dia tinggal di daerah Nusa Tenggara. Dia tetangga saya, teman dekat saya juga. Dia ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk di daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, daerah-daerah non-Islam lah di sana. Dan untuk makan itu sulit ya. Karena masakan di sana yang masakan mayoritas non-Islam kan. Jadi yang bisa dimakan hanya tempe, tahu, ikan. Kalau ikan kan halal ya.
Nah, akhirnya alhamdulillah tuh si pemilik rumah yang orang non muslim, dia kalau mau makan nanya dulu, Pak mau makan ayam nggak? Kalau makan ayam dia dikasih, ayam masih hidup sama pisau, potong sendiri Pak. Gitu ya. Terus kalau dia sedang cari makan di luar, itu karena dia tinggal di daerah-daerah pedalaman, itu cari makan warung-warung makan yang punya Islam susah juga. Maka dia harus naik motor kurang lebih 1 jam untuk nyari masakan Padang atau masakan yang pemiliknya orang Islam. Itu ya. Jadi kita memang harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan makanan halal. Boros dong ya Anda. Ya, kita kembali lagi. Allah akan menggandakan pahala bagi orang yang sungguh-sungguh untuk mencari yang baik dan halal. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Indah mau nanya ya, Indah. Oke, silakan. Kalau misalnya bagaimana caranya produk atau makanan, minuman agar mendapat logo halal? Apakah bikin sendiri atau ada syaratnya? Nah, tadi tuh ada yang nanya ya. Saya Yanda. Nah, dapetin logo halalnya gimana ya, Anda? Nyambung ya pertanyaannya. Jadi, kayak saya nih, saya misalnya punya pabrik. Saya punya pabrik makanan, penjualan saya udah luas tuh seluruh Indonesia. Nah, biasanya itu kalau penjualannya sudah banyak, biasanya akan didatangi oleh LP POM ya, di bawah naungan MUI. LP POM inilah yang nanti akan memeriksa produk kita. Jadi nggak sembarangan. Saya misalnya punya pabrik keripik singkong, saya bikin halal gitu ya di atas ini, pakai logo MUI. Nggak boleh. Ini halal sendiri gitu ya. Tapi kalau hal seperti ini adalah ada lembaga yang mengeluarkan. Caranya seperti apa? Tadi yang saya bilang, nanti akan datang petugas dari LP POM itu yang memeriksa kelengkapannya, produknya, bahan-bahannya, cara masaknya. Kalau ditemui ada yang tidak halal, maka dia tidak akan mengeluarkan logo atau sertifikasi halal. Ya, jadi itu ya, ada lembaga khusus yang mengeluarkan logo halal. Dalam hal ini adalah LP POM MUI. Nah, itu sebagai jaminan produknya halal. Jadi teman-teman jangan beranggapan, oh ini halal bikin sendiri ya, enggak bisa ya. Harus didatangi oleh LP POM MUI. Dan dia yang akan memeriksa. Dan sekali lagi teman-teman jangan beranggapan, oh ya enggak, waktu didatengin iya nih halal. Tiba-tiba besoknya menggunakan yang haram. Misalnya bikin kentang goreng kayak apa? Crispy ataupun citato, begitu masaknya besoknya karena nggak ada pemeriksaan, pakai minyak yang nggak halal. Nah ini ya, di Indonesia itu akan ada yang, bukan di Indonesia, di setiap perusahaan pasti akan ada survei dan itu mendadak. Ya, bukan hanya tahu bulat yang dadakannya, tapi surveinya pun mendadak. Dia nggak bilang, Pak besok saya mau survei ke pabrik, nggak bilang dia, langsung datang aja tuh, datang periksa. Kalau ada yang nggak halal, langsung dicoret, dicabut, nggak boleh pakai logo halal lagi. Ya. Jadi kalau dia masih pakai label halal, didatengin pabriknya. Anda kan belum mengajukan ini lagi, ini nggak boleh dilabelin. Jadi logo halal itu adalah hak dari lembaga MUI. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, nanti Yanda akan bagikan soal di GCR. Ya, kalian kerjakan dan kalau bisa tidak lama-lama ya, kurang lebih setengah jam langsung kalian kumpulkan lagi. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar kali ini, yang sudah buka kamera, sudah buka mic-nya. Kita simpulkan sekarang. Jadi yang dimaksud makanan halal adalah apa? Makanan yang ada tanda halalnya. Makanan tadi apa? Makanan dari laut yang boleh dimakan berdasarkan hukum Islam. Ulang lagi, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan berdasarkan hukum Islam. Iya, kalau makanan yang diharamkan adalah makanan yang haram, yang tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan berdasarkan menurut agama Islam. Menurut agama Islam. Jenis-jenis minuman yang haram apa tadi? Bir, apalagi? Miras. Yang mengandung apa? Anggur.
Yang mengandung alkohol. Ataupun memabukkan. Terus kemudian apalagi yang tercampur Najis. Najis. Dan apalagi susu dari Hewan haram. hewan haram. Yang berikutnya, makan atau yang diolah difermentasi menjadi minuman keras. Kayak tape, airnya jadi alkohol. Tapenya halal, tapi alkoholnya itu memabukkan. Maka itu haram. Oke teman-teman, sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas tentang hikmah dari makanan halal dan bahaya dari makanan haram. Ingat ya, Yanda akan kirim tugasnya di GCR. Kalian kerjakan kurang lebih sekitar 30 menit, lalu kirimkan lagi ke Yanda. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan produk yang ada di rumah kita adalah produk-produk makanan halal. Dan kalaupun kita beli dari makanan yang segar dan tidak ada label halalnya, pastikan adalah yang kita beli di tempat ataupun di orang yang kita percaya, sehingga kehalalannya bisa terjaga. Sekali lagi, Yanda ucapkan terima kasih, dan minggu depan juga akan saya tambah tugasnya, yaitu melakukan pendataan terhadap makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, ya. terima kasih. Sama-sama. Silakan istirahat dulu. Yanda pamit ya. Assalamualaikum. Wassalam. Salam.